susah untuk ketemu anak, terus ditinggal sama pasangan, istri gitu loh. Terus komunikasi hubungan dengan orang tua juga nggak bagus. Saya selalu akhirnya orang tua apa ya? Assalamualaikum Bro Cupi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang dengan berseri-seri, ini adalah pertanda baik. Pertanda saya akan mengulik-ngulik kehidupannya Bro Cupi. Boleh ya Bro? Boleh. Kita sih lebih ke berbagi kisah ya, tapi kisahnya pasti yang baik untuk ditiru ke depannya sama teman-teman di luar sana. Oke, Bro Cupi. Iya. Ngomong-ngomong nih masalah di sentra Gali Pakuan, ya aku dapat informasi bahwa Bro Cupi ini salah satu konselor di sini, betul ya? Betul. Ya betul. Sudah berapa lama kah? 2015 saya kesini, 2016 lah SK-nya. Oke, berarti 1 tahun berada di sini, kemudian setahun kemudiannya jadi konselor ya. Iya. Tapi pasti ada kisahnya dong sebelum menjadi seorang konselor di sentra Gali Pakuan seperti itu. Seperti apa sih masa-masa kelam itu? Bisa kita bilang masa kelam kah? Bisa. Tapi kalau saya lebih bilang itu masa-masa terindah. Masa-masa terindah. Seindah apa? Maksudnya indahnya membuat hidup saya indah sekarang. Oke. Maksudnya. Jadi itu mungkin kalau nggak ada masa-masa itu mungkin hidup saya nggak seindah sekarang juga ya gitu. Oke. Gitu loh. Memang ya cukup ya kalau dibilang pecandu itu hidupnya kayak sinetron lah, yang selalu kayak udah ketahuan gitu loh, ini bakal kesini, ini bakal begini, karena ya endingnya kan 3 ya, rumah sakit, penjara, kuburan, jadi udah ketahuan tuh. Sebenarnya skenarionya udah ketahuan. Udah kebaca sebenarnya ya. Tapi waktu itu mulainya tahun kapan dan mengapa? Saya mulai itu dulu umur 13 tahun. 13 tahun saya pengguna putau, heroin. Kalau ditanya kenapa, saya mungkin karena dulu orang tua saya sibuk dengan kerja, saya asik bergaul dengan siapa aja. Bisa dibilang ya, kalau dibilang salah pergaulan karena penasaran dengan segala macam pergaulan ya, dan kebetulan tuh saya selalu main sama temen yang lebih tua. Nggak pernah main sama teman-teman yang seangkatan gitu loh. Jadi otomatis mereka udah mengajarkan saya bukan sesuai dengan umurnya lagi nih gitu loh. 13, saya pertama ngerokok itu kelas 6 SD, 12 tahun. Luar biasa ya. Tuh, pertama nyobain yang namanya rokok. Karena teman-teman saya udah pada ngerokok duluan, teman-teman saya SMP, SMA. Akhirnya belajar gitu. dari mereka gitu ya. Akhirnya lanjut lah gitu loh. Semakin berkembangnya zaman, berkembangnya zat-zat yang beredar, sehingga akhirnya semakin penasaran pula lah untuk mencoba. Gitu. Jadi mengikuti zaman ya? Ya bisa dibilang mengikuti zamannya saat itu gitu loh. Sehingga akhirnya harus menentukan pilihan, gue mau ambil yang mana nih, kan gitu. Seperti itu sih. Akhirnya dari usia 13 tahun itu terus tuh? Terus sampai di usia berapa? Sampai saya SMA. Sampai beres SMA masih lanjut terus sampai saya berhenti itu usia 30 atau 32 tahun lah ya, gitu loh. 32 tahunan lah baru. Sudah berkeluarga waktu itu? Saya berkeluarga umur 27. Pada saat saya berkeluarga awalnya saya berhenti dulu tuh. Untuk ini ya, membangun kepercayaan gitu ya? Saya sempat berhenti selama 1 tahun. Tapi ya itu ya, mungkin satu, saya tidak menyalahkan keadaan, kembali lagi ke diri saya. Mungkin niat saya belum kuat. Sehingga akhirnya kembali lagi ke teman-teman yang lama gitu loh. Akhirnya pakai lagi gitu loh.
sampai berkeluarga. Berkeluarga saya cuman bertahan 4 tahun. Karena emosi saya udah nggak stabil saat itu, karena saya udah make lagi. Rumah tangga saya cuman 4 tahun, tapi saya tinggal serumah mungkin cuman setahun kali ya. Oh gitu. Itu bisa jadi pengaruh dari pasti menggunakan obat. Saya sangat aware dengan diri saya, yang membuat saya kehilangan kepercayaan. Ya saya kehilangan, maksudnya arti kata kehilangan ditinggal ya. Susah untuk ketemu anak, terus ditinggal sama pasangan, istri gitu loh. Terus komunikasi hubungan dengan orang tua juga nggak bagus. Saya selalu akhirnya orang tua mungkin bahasa kasarnya ngebuang. Sebenarnya bukan membuang tapi mengasingkan saya mungkin ya, bahasa halusnya mengasingkan. Sampai keluar kakak nggak? Ya, udah terakhir tuh memang kakak saya sendiri sih akhirnya. Gitu. Sebelum pas saya masuk Gali Pakuan sih. Gitu. Saya pikir sebelum saya masuk Gali Pakuan itu, saya pikir itu udah perjalanan terakhir saya. Gitu loh. Tapi ternyata saya masih relapse lagi. Gitu loh. Masih relapse lagi sehancur-hancurnya. Gimana sih maksudnya kok bisa relapse itu? Sekuat apa dorongannya sampai harus mengulang itu lagi gitu? Gimana ya? Saya tuh bingung ngejelasinnya. Tapi nafsa itu kayak, kalau saya bilang dalam perasaan, nafsa tuh kayak belahan jiwa. Gitu loh. Apalagi saya pecandu heroin ya, putau gitu loh. Putau itu benar-benar membuat saya membuat pikiran saya, hati saya tertutup. Jadi nggak ada satu apapun menjadi prioritas hidup saya kecuali putau. Luar biasa, lebih dari seorang belahan jiwa pasangan hidup gitu ya, lebih dari itu ya. Ya, kita ditinggal suami, ditinggal istri, pasangan, ditinggal anak, sedihnya saat itu, tapi nggak ngerasain loneliness. Gitu loh. Tapi kita nggak berhenti pakai putau, itu terasa loneliness-nya. Kita bisa jadi sedih, duh hidup gua gini banget atau apa. Terbawanya jadi kemana-mana kan, ke faktor kehidupannya gitu loh. Jadi memang saat itu pikiran saya kayak gitulah. Sampai saya bingung sendiri sama diri saya, gimana caranya saya berhenti. Teman-teman saya bilang semua, saya rehab nggak cuma sekali. Saya rehab berkali-kali. Berapa kali udah? 13 kali. Oh my God, 13 kali. Ini rehab saya yang ke-13 di Gali Pakuan. Jadi setiap tahun kerjaan saya cuma saya cari mau masuk rehab mana ya. Saya harus clean up lagi. Sampai mungkin teman-teman saya udah bosen kali lihat saya di rehab. Lo lagi. Ini sebenarnya doyan apa gimana? Iya, sampai bolak-balik rehab. Jadi kayak satu pola. Habis hari raya, duit habis masuk rehab. Sebelum hari raya, masih semua lagi. Itu kayak pola aja tuh. Nanti begitu udah masuk rehab, duit habis. Setelah hari raya, ketemu teman-teman di dalam rehab. Lo lagi. Udah kayak jadi satu pola ya. Tapi ya itulah maksudnya. Saya sampai bingung sendiri gimana caranya. Kita tuh dalam hati nurani pengen berhenti. Pertengkaran mungkin di dalam hati. Melawan diri yang melawan susah diri ya? Sendiri. Di situ saya tahu titik baliknya. Pas dari rehab saya yang ke-13. Di gitu loh, di Gali Pakuan. Ya? Nah, gitu loh. Jadi dulu teman selalu setiap saya rehab, teman-teman selalu bilang, lu tuh bagus di program. Kenapa lo nggak melayanin? Nah, terus terakhir saya punya konselor, punya sponsor saya bule, terus dia bilang, kenapa lo nggak melakukan pelayanan? Karena buat saya masih minum. Even cuman social drinker ya, bukan pemabuk gitu loh. Saya punya kerjaan di event organize, jadi ketemu klien, entertain klien, toh bukan mabuk juga mereka sebenarnya, buat social drinker aja. Jadi saya berpikir saya nggak mungkin melayanin, saya masih minum. Gitu loh.
Itu sebelum saya masuk ke di rehab saya yang terakhir ya, gitu loh. Jadi emang tidak ada keinginan saya waktu itu sama sekali untuk melayani di dalam rehabilitasi karena saya masih berbuat. Terus saya harus kasih tahu orang kan gitu. Aneh gitu ya kan, gue aja masih melakukan jadi gitu. Jadi belly konflik buat saya. Yes, betul. Gitu loh. Jadi konflik buat diri saya sendiri. Jadi saya nggak mau gitu loh. Nah, teman-teman banyak bantu, maksudnya selalu ngingetin. Udah apalah teman-teman. Kalau saya udah ngilang di peredaran, telepon udah susah dihubungin. Tuh udah suatu tanda ya. Iya. Oke. Oh gitu tandanya, udah diciriin ya? Udah diciriin, oh dari labs nih, tinggal tunggu kabar aja. Tahu-tahu udah rehab. Ada yang lihat Cupi nggak di mana? Di grup-grup pemulihan gitu, ada yang lihat Cupi nggak? Oh dia ada di sini nih, oh rehab lagi kan gitu. Jadi ya, dan kenapa saya rehab berkali-kali juga? Karena hubungan keluarga saya semakin memburuk. Jadi tidak ketemulah solusi. Bapak saya cukup mendidik saya dengan keras. Mungkin karena bapak saya juga dididik dengan keluarganya yang keras, kebanyakan dari angkatan. Jadi didikannya cukup keras ya gitu loh. Dan saya belajar, maksudnya banyak sepupu-sepupu saya juga yang ternyata terjerumus. Terus ya alhamdulillah cuman saya yang dikasih umur panjang sampai saat ini. Yang lainnya sudah lewat semua. Lewat. Gitu itu loh. Apa jadi salah satu alasan titik balik saya juga. Itu jadi salah satu alasan. Karena yang lewat duluan justru abang-abang saya malah gitu loh. Abang-abang saya yang dulu waktu kecil saya ingat mereka ngelindungin saya lah gitu loh. Kemana-mana selalu ngejagain saya, mereka yang dititipin tentang saya gitu. Nah, terus tiba-tiba ketemu pada saat remajanya berada di satu bandar yang akhirnya kita bersama-sama lah akhirnya kan gitu loh. Cuman ya mungkin umur berkata lain, mereka duluan. Nah, gitu. Tapi karena udah 3 kali berulang gitu ya, artinya pola itu sebenarnya udah bisa di-maintain sendiri ya kan? Kapan relapse, kapan kemudian mau berusaha pulih gitu kan. Di yang ke-13 ini akhirnya memilih untuk benar-benar stop. Berarti itu berbagai cara udah dilakukan dong untuk menutup jalan itu, menutup untuk relapse ibaratnya. Nah yang ke-13 ini cara apa ini yang ternyata ampuh untuk menutup semua jalan? Dari semua usaha yang saya lakukan, saya cuma temuin satu sih. Berdamai. Berdamai sama diri sendiri. Selama ini saya kan nggak pernah mau berdamai. Saya selalu menganggap ini buatan manusia kok. Manusia yang buat. Masa manusia nggak bisa ngancurin? Oke. Kan gitu. Selama ini saya selalu menganggap seperti itu. Itu satu. Yang kedua, semakin banyak faulty belief system, pemahaman yang salah. Kita merasa kita bisa, karena saya merasa itu barang buatan manusia, kita merasa kita bisa mengendalikan. Dan selalu kita bilang kayak seperti itu. Sugesti ya? Lo udah kecanduan? Enggak, gue nggak pakai nggak apa-apa kok. Selalu ngomongnya begitu, pembenaran kita. Oke. Tapi kalau lo nggak pakai, kalau lo bilang nggak pakai nggak apa-apa, kenapa lo cari lagi? Benar. Simpelnya gitu aja, simpelnya gitu loh. Cuman kita nggak pernah mau berdamai dengan itu. Yang kedua tidak mau mengakui. Itulah sifat pecandu. Gitu loh. Admit. Mengakui kalau gue seorang pecandu, gue nggak bisa deket-deket dengan ini, gue nggak bisa ada di kehidupan yang kayak begini. Gitu. Mengakui itu. Di rehab terakhir inilah itu baru saya temukan. Jadi waktu rehab saya terakhir, kanselor saya itu teman saya, satu peer. Oh my god, satu circle. Kalau anak-anak zaman sekarang itu bilang. Satu circle, dan di rehab-rehab sebelumnya dia satu angkatan sama saya. Teman saya bilang, kanselor saya bilang waktu pas saya datang ke Gali Pakuan, gue mau kasih lo apa ya? Karena semua dia lo udah tahu punya ya? Kayaknya, lo udah tahu. Ilmunya lo udah tahu, ininya lo apa udah tahu. Sampai gue udah hopeless. Saya datang dalam keadaan hopeless, udah empty, lonely, semua udah nggak, dengan sendal jepit, celana satu,
semua baju cuma ada di badan. Dan itu aja yang cuma ada di badan. Keluarga, nggak ada. pasangan pun nggak ada di saya sisi udah, ya. pada saat saya datang, saya sudah 7 bulan hidup di jalanan. Tidur dari masjid ke masjid. Saya ditemuin di masjid Lebak Bulus sama teman saya. Terus saya suruh datang ke yayasan, dia bilang, lo kusut banget, dia bilang gitu. Lo kusut banget. Gitu. Besoknya dia bilang, lo besok ke yayasan ya, gue mau ngobrol. Udah, dia tawarin saya kerja. Gue mau lo jadi program manager di rehab, dia bilang. Gue nggak ngerti. Saya bilang, nggak mungkin lo nggak ngerti. Gue nggak ngerti dan nggak bisa. Kenapa? Karena gue masih aktif, gitu loh. Gue masih aktif make, gue nggak bisa. Saya bilang kayak gitu. Sampai akhirnya dititipin lah di sini, ngomong ke pimpinan di sini, gitu loh. Karena memang waktu pas saya datang, iya orang juga bingung, ini yang mau tanggung jawab siapa, gitu loh. Untungnya teman saya bilang saya yang tanggung jawab. Akhirnya ada penanggung jawab ya, karena kan keluarga nggak ada. Iya nggak ada. Dan di situ perjanjian saya dengan teman saya. Teman saya bilang, boleh nggak gue tolong lo? Saya bilang satu, syaratnya satu lo boleh tolong gue. Apa? Jangan libatin keluarga gue di dalam pemulihan gue. Oke. Karena sudah terlalu banyak, 12 kali rehab itu mereka udah lelah. Mereka udah kayak, udah deh lo serah lo gitu ya. Iya. Dan kalaupun gue mati ya lu pulangin aja deh ke rumah gue, kabarin gue kenapa-napa di jalan. Saya bilang kayak ibaratnya gue tinggal nunggu sisanya deh gitu, keluarga udah ngomong gitu. Iya, karena saya pikir kartu keluarga saya udah sendiri, semua udah sendiri, udah nggak ada. Benar-benar survive sendiri. Iya, dan gitu akhirnya, singkat cerita, lo udah bangun juga bro, bisnis yang sebenarnya dulu lo udah jalanin ya. Kalau nggak salah IO ya. Iya. Ya lama sih gue kehilangan kepercayaan juga dari teman-teman pekerjaan dulu ya, gitu loh maksudnya, karena ya akhirnya pecandu, nggak bisa on time, nggak bisa pegang duit, waktunya suka-suka ya kan? Waktunya suka-suka, duitnya juga suka-suka, mau pergi make dulu. Betul. Meeting jam segitu harus make dulu, jadi telat. Dan lo tau stigmanya kan, kalau udah pecandu ada klien lo kabur semua tuh. Dan sampai sekarang mungkin masih ada, mungkin temen gue juga masih ada kali yang stigma ke gue, wah bro cupi gini nih, bro cupi gini, masih ada. Tapi sekarang udah membangun lagi ya? Sekarang mulai lagi jalan lagi. Kebetulan dapat istri juga yang mendukung. Oke, udah menikah lagi ya? Menikah lagi. Oke, congratulations. Akhirnya sudah menemukan gitu pendamping yang support ya tentunya. Ya, cukup sangat mensupport gitu loh, maksudnya bantu mengingatkan jangan ini, jangan itu. Gitu. Jadi berarti sekarang lo udah bener-bener nggak pakai ya? Nggak. Sejak kapan tuh officially-nya udah? Sejak masuk sini itu. Masuk sini 2015. Ya 2015. Dan sekarang bahkan memilih untuk menjadi konselor. Alasannya apa? Kenapa? Padahal kan Bro Cupi ini udah punya usaha yang settle ya, bisa dibilang IO ya, dan sudah kembali kepercayaan klien kepada dirimu gitu. Itu kenapa memilih untuk tetap jadi konselor di sini? Ada sesuatu kah di sini? Cuma satu sih jawabannya. Apa tuh? Penebusan. Oke, penebusan. Itu aja. Setiap gue ditanya sama orang, ngapain lo jadi konselor? Penebusan. Salah satu program rehabilitasi, di program 12 langkah, di step terakhir, itu isinya lo membawa pesan kepada orang-orang lain. Ya, lakukan yang terbaik, biar Tuhan yang bekerja sisanya. Oke, kita pokoknya usaha yang baik aja ya. Rezeki kan nggak kemana. Betul. Artinya kan di sini kan bukan job utama ya, tapi lu masih tetap mau di sini, yang lu bilang adalah penebusan. Kemudian juga mungkin alasan lu sebelumnya lu ditolong juga sama teman lu di sini sebagai konselor, dan lu ingin menjadi seperti dia, seperti itu ya? Satu sih yang selalu gue bilang sama teman-teman, lo susah untuk pulih kalau lo nggak menempatkan pemulihan lo nomor 1 dalam hidup. Oke. That's gitu. The priority. Gitu loh. Memang ada dibilang pemulihan itu egois. Iya egois. Karena pada saat lo susah, lo hancur, siapa memang yang nolong lo? Cuma diri lo sendiri. Gitu. Diri lo sendiri. Yang lain kan cuma mendukung aja, cuma ngedoain.
Tetap yang terkuat adalah dia. Yang ngelakuin dirinya sendiri kan gitu loh. Jadi setiap orang tanya sama gue, dan ini gue dapet dari mentor gue juga. Waktu gue tanya kenapa gue nggak pulih, karena lo nggak pernah tempatin pemulihan lo nomor 1. Yang lo tempatin duit, karir, pemulihan lo nomor sekian. Oke, luar biasa nih Bro Cupi. Closing statement yang pengen banget gue dapat dari seorang Bro Cupi untuk teman-teman kita di luar sana nih yang bisa jadi ada yang lebih parah dari lo ya bro. Untuk yang pecandu-pecandu di luar sana yang masih aktif, jangan pernah patah semangat. Lo tahu, bagi lo yang udah bolak-balik juga, lo tahu kemana lo harus pergi, gitu loh. Terus jangan pernah nyerah sama keadaan. Sama terakhir, tempatkan pemulihan lo nomor 1 lah dalam hidup. Itu aja. Walaupun itu egois. Iya. Oke, luar biasa guys. Give applause untuk Bro Cupi. Thank you waktunya sudah datang di podcast Atensi Everywhere.